Coba Anda bayangkan Anda memiliki tabungan miliaran rupiah di bank yang selama ini aman, pelayanannya bagus, dan fasilitasnya lengkap. Terus tiba-tiba Anda dipaksa oleh bos Anda untuk memindahkan semua uang itu ke bank lain yang rekam jejaknya sempat mengalami krisis berat. Apakah Anda akan merasa khawatir? Nah, ini bukan cerita fiksi. Ini real sedang terjadi di pemerintahan daerah kita, tepatnya di Provinsi Banten dan kota atau kabupaten sekitarnya. Miliaran hingga triliunan uang APBD, uang dari pajak yang kalian bayar sebagai rakyat, dipaksa pindah rekening kas secara massal. Ada apa di balik layar birokrasi kita? Kenapa para kepala daerah sempat ragu? Mari kita bedah kasus ini dari kacamata ilmu pemerintahan. Kita masuk di chapter 1. Mari kita lihat dulu datanya. Konflik ini bermula dari instruksi pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri atau Mendagri mengeluarkan surat Mendagri nomor yang intinya ini mewajibkan seluruh pemerintah daerah di Banten untuk memindahkan rekening kas umum daerah atau RKUD mereka ke Bank Banten. PJ Gubernur Banten pada saat itu, yaitu Al Muktabar, langsung mengambil langkah cepat. Logika pemerintah provinsi saat itu sederhana. Kalau bukan kita yang membesarkan bank daerah sendiri, lalu siapa lagi? Targetnya tidak main-main. Pada saat itu Pemprov mengincar perputaran dana hingga 50 triliun rupiah. Uang Pemda terkumpul di Bank Banten. Bagaimana respon daerah? Awalnya penuh resistensi. Namun per April 2026 ini, peta kekuatan berubah total. Kota Serang sudah bergabung sejak Juli 2024. Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan yang paling baru pada tanggal 9 April 2026 kemarin, Kabupaten Serang resmi memindahkan dana APBD fantastis sebesar 3 triliun rupiah dari Bank BJB ke Bank Banten. Artinya apa? Artinya per hari ini sudah ada 5 Pemda yang menyerahkan isi dompet daerahnya ke Bank Banten. Yang menjadi pertanyaan, kenapa proses ini dramatis sekali dan sempat ditolak di awal? Yang akan kita bahas di chapter-chapter selanjutnya. Sebagai mahasiswa ilmu pemerintahan, saya melihat kasus ini bukan sekedar urusan simpan pinjam uang saja. Ini adalah masalah otonomi daerah dengan sentralisasi fiskal provinsi. Secara regulasi undang-undang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah atau HKPD, kabupaten dan kota memiliki hak otonom penuh untuk mengelola keuangannya sendiri. Selama ini Kota Serang maupun Kabupaten Serang nyaman menaruh bank dananya di Bank BJB karena sistemnya itu sudah matang, dividennya sudah jelas, dan juga fasilitasnya sudah lengkap. Ketika dipaksa ke Bank Banten, itu muncul kekhawatiran birokrasi. Kenapa? Karena sejarah mencatat bahwasannya Bank Banten pernah mengalami masa kelam dari tahun 2016 sampai 2022, yang dimana manajemen Bank Banten sendiri mengakui bank ini sempat berada di posisi yang sangat-sangat sulit. Bahkan di Kota Serang setelah berjalan awal tahun 2025 kemarin sempat ada wacana dari Pemkot Serang untuk mengevaluasi kebijakan ini. Pada saat itu PJ Sekda Kota Serang Imam Rana Hardiana itu sempat menyoroti masalah teknis pelayanan seperti minimnya jumlah ATM. Nah, di sini adalah letak akar masalahnya. Pemerintah provinsi itu menggunakan instrumen kekuasaan politik atau political power untuk memaksa integrasi ekonomi. Sementara pemerintah kota atau kabupaten itu berpikir logis menggunakan prinsip manajemen risiko atau risk management. Lalu dampaknya untuk masyarakat apa? Ada dua sisi, yaitu sisi negatif dan positif. Pertama kita akan bahas dari sisi positifnya. Ini menjadi suntikan yang besar bagi Bank Banten, yaitu berkat suntikan dari dana APBD masal ini, performa Bank Banten melesat sangat tajam. Di tahun 2023 saja mereka akhirnya mencatat laba bersih sebesar 26,59 miliar rupiah, dan di tahun 2025 labanya melonjak lagi sekitar 31,50% menjadi 52,5 miliar rupiah. Bahkan di tahun 2026 ini Bank Banten itu sangat berani memasang target pertumbuhan yang kredit yang agresif karena sudah berhasil untuk mengunci ekosistem bisnis ASN dan kontraktor-kontraktor proyek daerah. Akan tetapi ada catatan penting, ada resiko yang harus kita kritisi. Dampak risikonya itu ada di pundak pelayanan publik. APBD itu kan jantungnya pembangunan daerah. Jika likuiditas bank daerah terganggu sedikit saja, pembayaran gaji ASN, pencairan insentif RT atau RW, hingga dana proyek perbaikan jalan di Kota Serang atau di kota kabupaten lain yang ada di Provinsi Banten itu bisa terhambat. Oleh karena itu, saat
menandatangani pemindahan kas sebesar 3 triliun rupiah kemarin, Bupati Serang yaitu Ratu Zakia secara tegas mengingatkan kepada Bank Banten untuk menjaga keamanan dana dan juga memastikan likuiditas selalu siap kapanpun ketika daerah membutuhkan. Jangan sampai ambisi membesarkan bank ini justru mengorbankan kecepatan pelayanan untuk masyarakat. Oke, masuk ke chapter terakhir. Jadi kesimpulannya apa? Apakah pemindahan RKUIDL ini langkah yang salah? Secara teori good governance, langkah Pemprov Banten untuk mengonsolidasikan kas daerah sebenarnya ini bagus untuk kemandirian ekonomi di regional. Kita tidak bisa selamanya bergantung pada bank milik provinsi lain yang kita tahu BJB adalah milik Provinsi Jawa Barat gitu. Yang namun pemaksaan instruksi politik saja tidak akan cukup. Menurut saya, solusi kedepannya ada 3 hal krusial. Yang pertama adalah modernisasi infrastruktur digital. Bank Banten perlu untuk meningkatkan kualitas layanannya agar setara dengan bank-bank umum nasional lainnya. Jika ingin mengelola uang triliunan, sistem digitalnya perlu kuat dan juga andal. Seperti itu. Lalu untuk solusi yang kedua, hentikan intervensi politik. Direksi Bank Banten harus diisi oleh orang-orang profesional, oleh orang-orang yang berkompeten, oleh perbankan murni yang bebas dari kepentingan politik kelompok manapun itu. Karena seperti kita tahu, kepercayaan pasar adalah segalanya. Lalu yang ketiga, solusinya adalah penyertaan saham yang adil. Kabupaten dan kota harus diberikan porsi kepemilikan saham yang jelas tentunya, sebagai timbal balik atas dana yang mereka sudah simpan sehingga tercipta rasa memiliki atau sense of ownership. Uang APBD adalah uang rakyat. Keberanian para kepala daerah Provinsi Banten untuk memindahkan kas ke Bank Banten itu harus dibayar tuntas dengan jajaran-jajaran Bank Banten dengan kinerja yang bersih, aman, dan akuntabel. Masalahnya adalah di situ. Apakah mampu untuk menghadirkan direksi-direksi yang berkompeten dan tidak adanya unsur kepentingan?